Jadi dia bukan dia semuanya kan kalau dipotong anggaran pasti protes. Pastikan aja penyerapan anggarannya bagus, tepat waktu dan nggak ada yang bocor. Ya pemirsa, kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama pakar otonomi daerah sekaligus guru besar IPDN Profesor Jo Hermansyah Johan. Prof Jo, sebelum kita lanjutkan diskusi Prof, kita sama-sama menyimak grafis berikut ini. Grafis yang pertama kita bisa putarkan teman-teman. Terkait dengan besaran pemerintah yang memangkas alokasi anggaran transfer ke daerah tahun 2025 sebesar 864, kemudian dinaikkan menjadi 693 triliun, dana transfer ke daerah atau TKD ini turun hingga 155 triliun jika dibandingkan dengan alokasi 2025. Kemudian grafis berikutnya, sebelumnya pemerintah bersama Banggar DPR menyepakati kenaikan anggaran transfer ke daerah atau TKD pada 2026 dari 650 triliun menjadi 693 triliun. Alokasi belanja negara dalam RAPBN 2026 juga membengkak 50 km, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global. Itu tadi fokus APBN 2026 dengan 8 agenda prioritas. Prof Jo, jika Anda lihat postur APBN-nya sendiri seperti apa, Prof? Ya, kalau saya lihat itu berat di pusat ya, untuk kepentingan membiayai program pemerintah pusat. Nah, APBN itu juga selama ini standarnya tidak hanya untuk kepentingan pemerintah pusat, tapi paling tidak sepertiga dialokasikan dari APBN itu untuk kepentingan dana transfer ke daerah. Ya, karena daerah itu kita serahkan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pusat dengan cara desentralisasi, otonomi daerah. Nah, ketika mereka menerima urusan pemerintahan, maka kewajiban pemerintah pusat adalah satu, menyediakan pembiayaan kepada daerah untuk membiayai urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pusat kepada daerah. Ya. Nah, kemudian kalau dilihat jumlahnya APBN itu kan berkurang terus itu. Rata-rata lah tadi terakhir itu 25 hampir mencapai 900 T, tapi kemudian dipangkas menjadi kurang 50 T. Nah, di 2026 hanya tinggal kurang sedikit dari 700 T. Nah, itu berarti penurunan yang cukup serius bagi daerah, terutama sekitar 200 T itu bagi daerah-daerah, terutama yang daerah pendapatan asli daerahnya rendah atau kita sebut dengan istilah tidak mandiri fiskal, yang jumlahnya sekitar 80% dari 546 daerah otonom. Nah, lalu bagaimana mereka menjalankan urusan pemerintahan kalau dananya nggak ada? Jadi pegawai cuma datang ke kantor, kemudian absen, lalu tanpa gaji dan tidak ada kerja karena tidak ada ongkos untuk membiayai urusan pemerintahan yang diserahkan kepada dia, urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan infrastruktur, ya, tenaga kerja, perindustrian, perdagangan, 32 urusan pemerintahan. Tidak main-main, yang diserahkan itu banyak sekali. Terus uangnya nggak ada. Apa resiko jangka panjangnya, Prof, terkait dengan otonomi daerah ketika TKD terus-terusan dipotong di masa depan? Sebentar, saya terputus tadi. Jadi uangnya kemana? Yang ditarik oleh pusat itu tadi kan dipakai untuk alokasi program prioritas presiden kan? Nah itu, jadi apakah program prioritas itu menjadi prioritasnya gubernur juga atau wali kota juga? Tentu tidak. Jadi kebutuhan pusat itu tidak sama dengan kebutuhan daerah otonom. Jadi mungkin daerah-daerah itu ada yang bilang ya udah kembaliin aja urusan pemerintahan ini kepada pemerintah pusat. Biar aja pemerintah pusat yang mengurusnya. Pusat itu kembali kalau uangnya nggak ada. Gitu. Baik, ini artinya semakin jauh dari cita-cita desentralisasi ya, Prof? Ya kalau itu amanah Undang-Undang Dasar 1945 jelas menyatakan pasal 18 bahwa otonomi daerah yang seluas-luasnya. Sekarang otonomi daerah seluas-luasnya itu karena tidak ada desentralisasi fiskal itu menjadi tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi kalau nggak ada uang, cuma wewenang saja, maka pemerintah tidak akan bisa berjalan. Pemerintahan itu baru bisa jalan kalau ada wewenang.
kemudian ada uang untuk membiayai wewenang yang diberikan kepada kita. Baru ada yang ketiga, leadership kepemimpinan kepala daerah agar dia bisa mengelola pemerintahan daerah dengan baik, ya, Baik. menggunakan anggaran dengan baik, tidak korup dan sebagainya. Itu sebetulnya poin-poinnya. Ya, Prof. Jo, bagaimana dengan kapasitas fiskal daerah yang rendah, mereka dapat bertahan? Ini kan artinya kreativitas gubernur dituntut untuk memanfaatkan pos-pos anggaran begitu. Tapi bagaimana dengan kapasitas fiskal rendah dengan dari daerah-daerah tersebut dapat bertahan, kemudian juga memenuhi kewajiban di tengah pemotongan dana transfer yang tahun depan akan semakin besar begitu? Ya, yang tersisa tinggal satu, efisiensi. Jadi daerah itu harus menghemat, ya, hematlah biaya perjalanan dinas, nggak usah jalan-jalan dulu. Kalau dipanggil oleh pemerintah pusat untuk rapat-rapat, tidak bisa by Zoom aja, Pak Menteri, kita rapatnya karena kami nggak punya perjalanan dinas yang cukup. Kemudian untuk biaya apalagi biaya yang terkait dengan pemeliharaan, ya, itu harus ditekan sehingga harus diturunkan misalnya AC, ya, ada yang harus dimatikan, itu loh, ya kan. Jadi sangat Ya, membuat fasilitas daerah bisa dikurangi sehingga tidak boros lah, ya, ya. termasuk upacara-upacara. Nah, itu yang bisa dilakukan. Atau mungkin cara lain seperti Gubernur Jawa Barat, dia berusaha menggali uang 1.000 perak dari rakyat untuk membiayai urusan-urusan yang dianggap dibutuhkan. Bisa juga seperti gitu. Cuman kan ini membebani rakyat jadinya. Baik, apa sih Prof dampak pemotongan TKD ini atau resiko besarnya ke depan seperti apa jika TKD itu terus-terusan dipotong dan jumlahnya fantastis? Nah, ini ketidakadilan pusat kepada daerah dan bisa mengganggu lebih jauh. Tidak hanya perekonomian daerah akan turun, indeks pembangunan manusia juga akan merosot di daerah-daerah, dan juga ketidakstabilan hubungan pusat dan daerah. Jadi bagi daerah-daerah yang merasa diperlakukan tidak adil, itu bisa menimbulkan benih yang tidak baik dalam relasi pusat dan daerah kita. Baik, apa alternatif atau solusi atau strategi yang dapat ditawarkan Prof untuk saat ini? Nah, kalau saat ini saya menyarankan pemerintah pusat jangan gegabah untuk memangkas terlalu dalam, terlalu banyak. Jadi bertahap dululah, ya kan? Katakan yang kemarin 50T, lihat evaluasi. Sudah dievaluasi belum tuh yang 50T tahun 2025, kan tahun ini belum habis. Nah, itu apakah daerah ngos-ngosan, gelagapan, dan itu sudah bisa kita lihat buktinya di Pati, Bupati Pati kena uangnya dipotong, lalu kemudian menaikkan PBB ratusan persen, terjadi gelombang protes yang luas, bahkan meminta bupati dimakzulkan, kan? Nah, jadi itu yang penting kita lakukan dahulu. Kemudian baru sesudah itu dibuat kebijakan apakah tetap akan dipangkas, tapi memangkasnya lebih rendah dari yang 50T. Ini yang terjadi evaluasi, yang 50T belum selesai, kemudian dipangkas lagi sekitar 200-an T. Nah, ini saya kira yang gegabahnya pemerintah pusat itu. Tidak Baik, membuat keputusan TKD berdasarkan evaluasi kebijakan pemangkasan yang 50T pada tahun 2025. baik. Apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat itu kan nanti sifatnya mandatori, daerah mau nggak mau harus melakukan. Pertanyaan besarnya adalah kemudian bagaimana langkah-langkah yang harus diambil agar tidak merugikan pembangunan nasional. Ya, jadi ini sebetulnya pemerintah pusat itu dibutuhkan juga langkah-langkah tindakan untuk memberi pembinaan dan pendidikan kepada daerah dulu terkait soal tata kelola keuangan daerah, ya, diberi pembinaan, pendidikan sehingga mereka bisa mengelola penggunaan anggaran dengan disiplin, ya, tidak boros. Yang kedua, diajarkan bagaimana cara meningkatkan pendapatan asli daerah melalui cara-cara yang kreatif, ya. Nah, kemudian juga pemerintah pusat memberikan sosialisasi yang baik, tidak kemudian diprotes oleh gubernur. Dan sepanjang pengetahuan saya,
selama masa pemerintahan yang ada di era reformasi, baru sekali ini gubernur menggeruduk kantor Menteri Keuangan. Meskipun hanya 18 ya, Prof. Ya, 18 itu kan yang langsung gubernurnya, tapi juga hadir wakil gubernur ya. Nah, jadi 38 daerah katanya muncul di situ, walaupun yang gubernur sendiri yang datang soapnya itu yang 18-nya. Baik, Prof Jo terakhir, ini artinya ya, kesenjangan fiskal, pembangunan antar daerah akan semakin besar begitu. Lantas apa yang Anda lihat ke depan jika ini dibiarkan, 2026 kebijakan ini tetap dilaksanakan? Ya, kalau ini tetap dilaksanakan, saya tetap menyarankan kepada pemerintah pusat, triwulan pertama itu dievaluasi lah, ya paling tidak ya, atau ya triwulan pertama atau 1 semester pertama dievaluasi. Nah, kalau kemudian memang nanti daerah banyak yang kolaps, banyak yang tidak bisa memberikan pelayanan publik lagi, terhenti roda pemerintahan daerah, maka di triwulan kedua itu harus dilakukan perubahan kebijakan dengan cara memberi tambahan dana TKD ke daerah yang terutama yang sangat membutuhkan operasi pemerintahnya bisa dilaksanakan. Baik, kita akan ngobrol lagi nanti setelah 2026 kebijakan ini diterapkan. Mudah-mudahan tidak jadi diterapkan, Prof Jo. Dan semoga Pak Menkyu malam ini melihat diskusi kita. Terima kasih Prof Jo Hermansyah Johan, pakar otonomi daerah dan guru besar IPDN. Terima kasih sudah berbagi insight di NTV Prime. Sehat selalu, Prof. Ya. Pemirsa, dialog tadi sekaligus mengakhiri NTV Prime hari ini. Mewakili rekan Muhammad Irsal, saya Nasiti Lestari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di NTV Prime. Sampai jumpa.